siswa-siswi SMA Negeri 2 Taruna Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki Nonggorok, bisa dipanggil Muzaki, dari absen 3, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salma Syarita Mahira, biasa dipanggil Salma, absen 27, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alvaria Angelika Praisuri, bisa dipanggil Angel, dari absen 21, dan sama saya. Perkenalkan, nama saya Widya Artanti, bisa dipanggil Widya, dari absen 36. Kami dari kelas 4 dan kami dari kelompok 4 bahasa Indonesia akan menyampaikan tugas kami tentang observasi kearifan lokal, yaitu Kenduren atau syukuran Di dusun Kerso 1, Desa Kersoharjo, Kecamatan Gedeng, Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kami dari siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Di sini kami sudah diberi tugas oleh guru kami yang memegang pelajaran bahasa Indonesia untuk melakukan observasi tentang kearifan lokal yang ada di daerah sini. Saya dengar-dengar di sini terkadang setiap warga mengadakan acara giliran atau syukuran seperti itu ya, Mas? Iya. Oh, kalau boleh tahu, Mas bisa menceritakan atau menjelaskan tentang acara genduran atau syukuran tersebut? Oke. Sebenarnya acara genduran atau syukuran itu tergantung pada warga masyarakatnya sendiri sebetulnya. Tapi terkadang nggak semua warga masyarakat itu mengadakan acara genduran atau syukuran setiap bulan. Jadi mungkin terkadang ada acara-acara tertentu, contoh kayak 7 harian orang meninggal, 7 harian, 40 harian, terus 100 harian, pendak pisan, pendak pindo, habis itu 1000 harian. Jadi biasanya seperti itu. Sama syukuran mungkin karena anaknya keterima di mana, itu biasanya ada syukuran, terus membeli apa gitu, biasanya syukuran. Apa tujuan utama diadakannya acara genduran atau syukuran tersebut? Nah, sebetulnya syukuran itu ya pada akhirnya rasa syukur kita karena kita sudah melaksanakan, mungkin kalau contoh anak sudah diterima di mana gitu, berarti orang tua itu bersyukur karena anaknya sudah diterima, dan pada akhirnya membuat acara genduran atau syukuran itu untuk apa ya, kayak ini loh, kayak bersyukur dan akhirnya ngasih ke warga masyarakat. Apa? Tetangga ngasih nasi. Nah, Seperti rasa ungkapan syukur lah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, jadi intinya untuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena sudah diberikan suatu rezeki atau apapun. betul seperti itu. Bagaimana untuk jalannya acara genduran itu sendiri? Nah, acara genduran itu jalannya mungkin warga masyarakat diundang di rumah. Terus setelah itu mungkin ada acara doa-doa, nanti dipimpin oleh biasanya mutin atau pemuka agama gitu. Iya. Saya mau tanya, Mas, apakah masih banyak masyarakat yang melestarikan tradisi genduran? Sampai sekarang alhamdulillah masih banyak warga masyarakat. Jadi hampir semua warga masyarakat itu
melakukan acara tersebut. Sama yang saya sampaikan tadi bahwa tergantung apakah di keluarga tersebut ada acara. Kalau ada acara pasti ada genduren. Terus ada perbedaan cara melaksanakan genduren dulu dan yang sekarang. Dulu sama yang sekarang mungkin untuk tata caranya hampir sama ya, tapi mungkin lebih simpel sekarang daripada dulu. Kalau mau gendurenan itu biasanya ada yang rewang dulu, jadi itu jadi warga masyarakat yang cewek-cewek biasanya ibu-ibu itu masak di rumah tersebut. Iya, masak bareng. Tapi kalau sekarang karena zaman udah modern, semua itu udah serba pakai kayak magicko, magic jar, terus sudah ada kompor. Kalau dulu kan masih pakai ini tungku kompor dari kayu gitu. Sekarang udah pakai gas. Terus dulu masak nasi itu masih pakai dandang, tapi sekarang udah ada magicko, magic jar. Kalau boleh tahu, apakah ada makanan khas atau hidangan khusus dalam acara genduren? Makanan khas atau hidangan khusus itu sebetulnya ini yang pertama itu ada ayam panggang, terus nasi yang bentuk kerucut biasanya ya kayak ditumpang-tumpang. Terus ada sayuran, kulupan namanya kalau di sini, kulupan. Terus ada botol, ada mie gitu. Tapi sebenarnya ada yang lebih lengkap lagi, jadi semua unsur itu harus ada. Kayak mungkin di sayur-sayurannya itu banyak menggunakan daun-daun tertentu, ada 7 macam atau seperti apa gitu. Apakah ada perbedaan cara melaksanakan genduren dulu dengan sekarang? Kalau dulu sama sekarang ya tetap ada perbedaan karena dari segi masakan lebih simpel juga kan. Maksudnya ketika gendurenan dulu itu masih dibungkus. Jadi kalau dulu itu warga masyarakat diundang, khususnya bapak-bapak ya, diundang, terus ada tumpeng besar. Nah nanti ya setelah selesai, nah tumpeng itu baru dibagikan. Tapi kalau sekarang itu tumpengnya lebih kecil. Nah selanjutnya bapak-bapak yang lain itu nanti cuma dikasih kayak berkatan yang udah jadi. Ya. Jadi perbedaannya hanya di situ mungkin. Terus bagaimana cara agar tradisi genduren tetap lestari di masa depan? Nah sebetulnya kalau acara genduren syukuran agar lestari di masa depan itu pada akhirnya akan generasi penerus itu harus ada. Nah generasi penerus itu ya kalian ini. Jadi bagaimana kalian melestarikan budaya tradisi yang ada di lingkungan ini, seperti itu. Jadi kalau kalian nggak mau melestarikan itu, pada akhirnya ya nggak akan lestari. Terus apakah acara genduren ini harus selalu dilakukan di dalam rumah atau bisa juga di tempat lain? Acara genduren itu nggak harus di dalam rumah, tergantung acaranya apa. Contoh, kalau acaranya 7 harian, 7 harian, 40 harian, 100 harian orang meninggal itu di rumah. Bisa aja di musola atau masjid atau tempat ibadah, tapi kebanyakan warga masyarakat itu ada di dalam rumah. Nah, beda cerita kalau kayak nyadran, tahu nyadran? Iya. Nah,
nyadran itu dulu ada di Sendang, terus di tempat-tempat yang katanya angker atau seperti apa itu, ya kan? Iya. Itu bisa di Sendang. Tapi kalau sekarang beda ya, karena nyadran itu sekarang udah di perempatan desa, terus di masjid musola. Menurut Mas, apakah ada nilai positif yang dapat kita ambil dari acara Genduren tersebut? Nilai positif pastinya ada. Yang pertama adalah membuktikan bahwa kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rezekinya. Dan nantinya warga masyarakat pasti ada dampaknya juga karena dapat makanan gratis. Tali silaturahmi antar tetangga akan terjalin karena ketika ada gendurenan atau syukuran nanti warga masyarakat datang bisa ngobrol seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Dan nantinya akan tetap lestari karena mungkin adat istiadat seperti itu, budaya seperti itu akan tetap. Jadi kita harus tetap menjaga kebudayaan tersebut supaya tidak hilang lah. Betul. Kemudian dari wawancara observasi kami dari kearifan lokal, genduren yaitu pernyataan umumnya, genduren adalah tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini biasanya berupa doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh. Kemudian dilanjutkan dengan makanan bersama. Genduren termasuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dilestarikan hingga saat ini karena mengandung nilai religius, sosial, serta budaya. Deskripsi bagiannya adalah pelaksanaan genduren biasanya dimulai dengan persiapan yang dilakukan secara gotong royong oleh keluarga, tetangga, dan kerabat dekat. Acara ini umumnya diadakan pada momen-momen penting seperti kelahiran, khitanan, pernikahan, pindahan rumah, atau panen. Rangkaian acara dimulai dengan sambutan tuan rumah, dilanjutkan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama atau sesepuh setempat. Setelah doa selesai, tuan rumah menyajikan hidangan khas seperti nasi tumpeng, nasi berkat, atau makanan tradisional lain yang dibagikan kepada para tamu untuk dinikmati bersama atau dibawa pulang. Selain sebagai sarana ibadah dan rasa syukur, genduren juga menjadi wadah berkumpulnya masyarakat untuk mempererat hubungan sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan menjaga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Deskripsi manfaat genduren. Tradisi genduren memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Dari sisi religius, genduren menjadi sarana untuk memanjatkan doa dan rasa syukur kepada Tuhan atas segala nikmat serta memohon keselamatan bagi keluarga. Dari sisi sosial, genduren berfungsi mempererat hubungan antar warga, menjaga silaturahmi, dan memperkuat rasa kebersamaan. Tradisi ini juga menumbuhkan nilai gotong royong karena seluruh persiapan biasanya dilakukan bersama-sama oleh keluarga, tetangga, dan kerabat. Sekian tugas video bahasa Indonesia.